Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kajian ahkam hadis muamalah. Kajian hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum muamalah, yakni transaksi antar manusia. Jadi kalau ibadah itu dibagi dua, ada ibadah muamalah ma Allah dan ibadah muamalah ma al-makhluk. Yang muamalah ma Allah itu namanya ibadah mahdoh. Kalau yang dengan makhluk itu transaksional atau muamalah. Kali ini kita mengkaji tentang gade. Yang kemarin sudah kita jelaskan tentang gade itu adalah meminjamkan uang kemudian dengan jaminan barang atau mengambil hasil dari sebuah barang dimanfaatkan. Kontrak dua orang ini disebut dengan gade, atau ada definisi lain yang biasa kita pakai. Hanya saja tinjauannya adalah dari segi hadis. Mari kita kali ini melihat studi kasus antara gade dua orang yang punya uang dengan yang punya barang. Kali ini kita lihat di Kecamatan Compreng antara yang punya uang dengan yang punya sawah, menggadekan sawah dengan kasus satu bau dengan 200 juta rupiah. Dan dimediasi oleh sebuah lembaga atau mediator yang dikenal dengan sebutan tim. Kalian akan lihat ya, tapi tinjauannya dari pengkajian hadis. Artinya kalian dituntut untuk mencari hadis yang menjelaskan tentang pertama hukum gade, kedua apa yang harus dikerjakan syarat rukun dari gade, kemudian yang ketiga melihat kasus ini dan kasih komentar kekurangan dari kasus yang ada. Ini namanya studi kasus ya. Coba kita lihat definisi yang kita sudah bahas kemarin. Hukumnya kalau kaitan bisa menjadi mubah, kemudian ada yang sunnah untuk saling menolong, dan bisa wajib kalau itu urgent untuk menolong orang yang sakit dan lain sebagainya. Atau bisa jadi haram kalau kesalahan dalam satu transaksi. Ada sebuah kasus di Kecamatan Cempreng, proposal pengajuan dana kerjasama di bidang agrobisnis pertanian padi daerah Kecamatan Cempreng, Kabupaten Subang. Artinya ada sebuah kelompok tim pertanian atau kelompok tani yang memohon kerjasama untuk didanai. Ya, kerjasama didanai bukan mudorobah ya, bukan musakur, bukan muzaroah. Ini sistemnya adalah punya sawah tapi dia butuh uang gitu. Jadi minjam uang dengan jaminan sawah itu, dan sawahnya silakan dipergunakan untuk sebuah aktivitas bisnis pertanian padi, dan dibungkus dengan sebuah nama ketahanan pangan. Ini konsepnya adalah ada investor yang punya dana, baik itu dari perbankan atau dari pemerintahan, atau investor yang punya uang. Kemudian ada petani yang punya tanah, punya sawah, dan sawah itu produktif menghasilkan padi. Dan ada manajemen mediator yang mengelola keuangan dan pertanian itu dalam sebuah sistem. Kemudian lihat ini dia klaim bahwa kelompok tani itu bisa menghasilkan sawahnya dengan baik. Kemudian petani yang punya sawah satu bau dikasih 200 juta. Kemudian lagi bisa roll over dan menawarkan ke yang punya uang atau punya dana juga tidak ada risiko atau zero risk di situ. Zero risk itu tidak ada risiko. Karena apa? Karena dikelola dengan profesional dan menghasilkan dengan kepastian. Ini contohnya adalah beberapa sawah yang siap digade 1, 2, 3, 4, 5 yang masing-masing kotak satu bau, dan itu mendapatkan 200 juta dibayarkan kepada yang membutuhkan
dengan menyerahkan sawah itu. Jadi uangnya akan kembali utuh, hanya ada pembagian hasil sawah ini. Berikutnya, ini biaya operasional yang kita lihat 4.500.000 untuk satu bau, satu kali panen. Kemudian ini untuk musiman juga sudah kelihatan, ini estimasi dan masa yang harus ditanamin. Kemudian hasilnya sekitar 42 juta per satu kali panen. Dua kali panen. Dan kalau misalnya kita lihat 8 bahu, 10 bahu, maka kita sampai 400 sekian juta untuk mendapatkan hasil dan bisa dibagi. Ini kalian bisa baca di proposalnya. Kalian akan ditanyakan ada 2 pertanyaan. Pertama, tuliskan hadis yang berkenaan dengan kasus ini, yaitu gade sawah. Ulangi lagi, gade sawah saja. Itu di zaman Rasul sudah pernah terjadi menggadekan ke Khaybar dan lain sebagainya untuk dibuat pertanian. Dan hadis kalian tulis itu dijelaskan sanadnya, kemudian jelaskan rawinya, jelaskan sebab-sebab munculnya, disebut dengan asbabul wurud, dan hukum-hukum yang muncul dari hadis tersebut. Poinnya adalah pengkajian hadis ya. Setelah penjelasan yang pertama itu, maka pindah ke yang kedua, berikan beberapa catatan kekurangan dari konsep gade dalam kasus yang tadi. Berikan beberapa solusinya atau perbaikannya. Langsung kalian tulis dan kirimkan ke Google Classroom, juga ke LMS. Ya, ada beberapa catatan di sini seperti klaim bahwa maximum value, hasilnya maksimal dan tidak ada risiko, zero risk. Itu artinya gini, tatkala petani mendapatkan uang 200 juta, itu investor tidak rugi dengan beberapa hal. Pertama, dia mendapatkan kepastian hasil gabah yang dikelola oleh tim. Yang kedua, yang punya dana investor itu memegang sertifikat per bau yang total luasnya 7.000 meter persegi. Ya, itu dipegang di notaris yang ditandatanganin oleh pemilik bahwa itu dipegang sebagai jaminan. Yang ketiga, hasil dari padi itu akan dikelola oleh tim dan diserahkan ke yang punya dana. Jadi yang punya sawah tidak mendapatkan apa-apa ini, kecuali yang punya sawah itu dipekerjakan. Dan yang keempat, resiko 0,01 untuk hama itu bisa dikendalikan dengan pengalaman yang ada. Yang terakhir mungkin tambahan 5 itu melibatkan yang punya sawah untuk mengelola sawah tersebut. Nah, ini untuk kerjasamanya nanti 50% itu dibagi dengan yang punya sawah untuk bisa dikumpulkan dan dikembalikan modal yang 200 juta. Berikutnya roll over adalah pemindahan. Jika yang punya sawah itu mengembalikan, maka tim akan mencari lahan lain untuk dikelola. Ini sistem pertahanan tangan yang dimunculkan dan sudah terjadi di Kecamatan Compreng, yang saya tuliskan sebuah skema makalah tersebut. Sebelum teman-teman semuanya menjawab, maka kalian harus baca makalah dulu, kemudian pelajari dan pahami, kemudian baru cari hadis yang relevan, terangkan hadis tersebut secara rawi dan sanadnya, munculkan hukum dari hadis tersebut, kemudian yang kedua jawab kekurangan dari proposal yang ada. Ini saja, kita sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.